Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa di sore hari ini dan terima kasih kepada Ibu Diajeng Laili Hidayati yang telah berkenan menjadi narasumber kita pada sesi kegiatan sore hari ini, yaitu sesi talk show. Kita akan talk show dengan judul menjaga kesehatan mental dengan self love, seperti itu. Jadi di sini Bu Diajeng, perkenalkan, nama saya Ibu Ani Siti Nurhayati. Saya dosen dari Prodi S1 Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Alhamdulillah di saat ini di periode semester ganjil 2022-2023 saya lolos sebagai dosen modul Nusantara di pertukaran mahasiswa merdeka yang diadakan oleh Ristek Dikti, Kemenristek gitu nggih Bu, Kemendikbud seperti itu. Nah, jadi ini jadi adalah salah satu sesi acara atau sesi modul kami, yaitu dengan tema kemarin yang sudah saya minta mengenai mencintai diri sendiri, seperti itu, memaafkan diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, seperti itu. Jadi nanti insya Allah apa yang nanti Bu Ajeng akan memberikan gitu ya, wawasan kepada teman-teman adik-adik mahasiswa mengenai bagaimana sih cara berdamai dengan diri, seperti itu nggih Bu Ajeng. Nah, jadi ini teman-teman dari beberapa kampus di Nusantara seperti itu Bu. Ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Madura, dari Makassar, dari Jawa Barat seperti itu. Jadi alhamdulillah ini ada 18 mahasiswa untuk yang di kelompok saya seperti itu. Jadi nanti teman-teman mahasiswa bisa dipersiapkan pertanyaan gitu atau diskusi gitu langsung dengan Bu Diajeng gitu ya. Jadi kemarin kan sudah mengisi gitu, jadi beberapa tuh masih ada, kalau kata kerennya sekarang, insecure gitu Bu. Jadi kan itu kan salah satu pinginnya Kemendikbud itu adalah bahwa generasi muda ini janganlah insecure gitu nggih. Jadi menghindari penyakit-penyakit yang kesehatan mental seperti itu. Jadi salah satunya adalah sesi modul untuk mencintai diri sendiri. Jadi nanti teman-teman jangan malu, jangan sungkan gitu nggih untuk berdiskusi dengan Bu Diajeng. Semoga dengan adanya kegiatan ini, sesi ini nanti selanjutnya teman-teman bisa lebih percaya diri seperti itu. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit CV nggih, CV dari Bu Diajeng, teman-teman. Jadi CV dari Ibu sebentar. Di sini ada CV dari pemateri kita pada sore hari ini. Pemateri kita bernama Diajeng Laili Hidayati. Tempat tanggal lahir Samarinda 18 November 1990. Agamanya Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamatnya sekarang di Kota Samarinda. Lalu riwayat pendidikannya 2009 sampai 2012 di STAN Samarinda, Kalimantan Timur, 2013 sampai 2015 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021 sampai sekarang di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berarti lagi menempuh S3 nggih, Bu? Lalu pengalaman bekerjanya mulai dari tahun 2016 sampai sekarang adalah dosen UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Itu teman-teman, jadi Ibu adalah dosen juga. Riwayat pendidikan non formal di tahun 2014 mengikuti short course legal pluralism dilaksanakan oleh George August University of Göttingen, Jerman, and UIN Sunan Kalijaga. Pada tahun 2019 mengikuti short course for senior multi-faith women leaders di Deakin University Australia. 2020 mengikuti short course metodologi penelitian perempuan dan anak oleh Litap Dimas. Seperti itu. Untuk publikasinya ada beberapa publikasinya Ibu Diajeng. Di sini bertema tentang psikolog gitu nggih. Jadi ada penanggulangan prostitusi perspektif hadis, lalu ada Quranic perspektif on poverty alleviation, terus ada penghapusan diskriminasi bagi perempuan. Nah, jadi nanti teman-teman bisa nih dibaca paper-paper dari Ibu gitu ya. Jadi memang pada saat ini
psikologis itu sangat kita jaga seperti itu. Salah satunya seperti mencintai diri sendiri, self love seperti itu untuk menghindari hal-hal yang bisa menyakiti diri sendiri. Lalu di sini banyak sekali beberapa penelitian atau publikasi dari Ibu Diajeng. Jadi nanti teman-teman bisa membaca, mungkin mencari di Google buat menambah ilmu tentang psikologisnya, psikolog seperti itu. Mungkin demikian untuk ininya CV, sedikit perkenalan CV dari Bu Diajeng. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung persilahkan kepada Ibu untuk memberikan materinya. Silakan Bu. Baik, tes suara saya jelas Bu Anis? Alhamdulillah jelas Bu. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Anis Siti Nur Rohayati yang sudah mengundang saya begitu untuk mengisi salah satu sesi begitu dalam program modul Nusantara ya Bu tadi namanya ya. Iya, terima kasih sekali. Saya senang sekali alhamdulillah pada sore hari ini bisa bertemu dengan mahasiswa yang pastinya sangat luar biasa sekali ternyata dari berbagai universitas yang ada di Indonesia. Nah, kemarin bayangan saya itu, oh mungkin UMKT saja gitu. Oh ternyata tidak, tetapi ada juga mahasiswa dari berbagai universitas. Ya senang sekali hari ini saya bisa berjumpa. Salam kenal teman-teman mahasiswa yang pastinya sangat luar biasa hadir pada sore hari ini dan nanti kita akan sharing gitu ya. Sebenarnya saya lebih senang kalau misalnya ada sesi-sesi yang bicara tentang self love begitu ya, kesehatan mental atau hal-hal yang berkaitan dengan remaja itu saya lebih senang nanti teman-teman banyak sharing gitu. Tadi sudah disinggung sama Bu Anis, nanti jangan takut gitu ya, jangan takut atau jangan ragu untuk cerita apa namanya sharing pengalaman mungkin dan lain sebagainya karena dari pengalaman itu kemudian nanti kita bisa banyak mengambil pelajaran. Kita belajar juga dari teman lain begitu. Nah, saya izin untuk share screen-nya ya Bu ya. Nggih Bu, siap Bu. Nanti kalau memang waktunya sudah habis dan saya masih bicara diingatkan saja ya Bu. Ya. Baik. Sudah terlihat ya untuk PPT-nya. Nah, jadi kemarin waktu Bu Anis menawarkan saya untuk mengisi ke materi tentang self love, saya cukup senang gitu ya karena bagaimanapun apa namanya self love itu adalah salah satu tema yang cukup populer sekarang, terutama mungkin selama pandemi gitu ya. Tema-tema berkaitan dengan kesehatan mental begitu itu menjadi salah satu tema yang menarik untuk dibahas oleh banyak orang gitu, terutama selama pandemi ini gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita game dulu gitu. Biasanya teman-teman mahasiswa gitu senang gitu kalau misalnya kita buka dengan ice breaking terlebih dahulu. Jadi di sini saya punya beberapa tebak-tebakan kata, tapi mungkin teman-teman udah tahu jawabannya ya. Nanti boleh ditulis di kolom chat untuk yang tahu jawabannya apa. Sebelum kita masuk kepada materi kita pada sore hari ini. Oke, nah ini yang pertama. Ada yang tahu boleh ditulis di kolom chat ya. Ini kira-kira apa? Ini saya ambil dari game-gamenya anak-anak mahasiswa juga sih. Atau kalau mau ada yang open mic juga boleh, misalnya mau menjawab langsung. Silakan teman-teman. Distribusi gas. Apa? Distribusi gas. Iya, bagus. Tadi siapa yang jawab? Dea ya, Dea atau Rahma yang jawab tadi. Iya betul, distribusi gas. Oke, next ya. Yang kedua. Gulat Jepang.
Oke, betul Safik. Ya, gulat Jepang. Wah, keren ya bisa jawab semuanya. Oke, next. Menangis. Menangis. Menanak nasi. Oh, menanak nasi Abdillah, Abdillah yang betul. Abdillah menanak nasi. Ya, betul. Ini bukan menangis ya. Lanjut terakhir nih. Patroli gabungan, Bu. Oke, betul Lintang, patroli gabungan. Ya, oke, tadi jawaban tebak-tebakan ya. Kita main main game dulu gitu. Ya, baik. Nah, sekarang kita mau ngomongin apa sih sore ini atau kita mau sharing tentang apa gitu. Sedikit background saya tadi mungkin sudah dijelaskan. Saya dosen di UIN Samarinda, tepatnya di program studi bimbingan dan konseling Islam begitu. Dan saya cukup beberapa kali sering membahas tentang masalah kesehatan mental begitu. Nah, nanti kita hari ini mau belajar apa sih? Karena kalau kita bicara tentang self love gitu, itu sebenarnya erat banget kaitannya nanti dengan kesehatan mental. Bicara tadi dengan insecurity gitu ya atau positive self talk gitu. Jadi itu tuh berkaitan sekali begitu karena hal-hal itu tuh, apa namanya, selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi nanti kita akan bicara tentang definisinya dulu, Bu, tapi jangan yang serius-serius dong teorinya. Iya, enggak, kita bikin lebih santai lah. Terus nanti bagaimana sih menerapkannya, lalu, gimana kalau berdamai dengan masalah misalnya, atau mungkin kita punya inner child yang tidak menyenangkan, atau kita punya trauma-trauma masa lalu, bagaimana. Nah, lalu nanti kita coba untuk exercise juga. Nanti juga boleh teman-teman, nanti saya akan bagi link. Jadi teman-teman tahu seberapa jauh sih saya sudah mencintai diri saya sendiri begitu. Karena terkadang trauma masa lalu itu yang sering membuat diri kita itu tidak mencintai diri kita sendiri begitu sampai sekarang. Saya kebetulan saya juga menjadi salah satu konselor gitu di lab konseling yang ada di UIN dan banyak sekali teman-teman mahasiswa dengan berbagai pengalamannya itu yang konsultasi begitu ya, berkaitan dengan trauma masa lalu yang kemudian berdampak pada banyak hal gitu. Salah satunya susahnya begitu untuk mencintai diri sendiri. Nah, nanti kalau teman-teman misalnya ada yang mau ditanyakan di tengah sesi atau apa, silahkan aja ya. Jadi nggak masalah, kita lebih kepada sharing saja pada sore hari ini. Oke. Nah, nanti ini adalah akun Instagram saya. Saya nggak aktif sebenarnya, nggak terlalu aktif di sosial media gitu. Mungkin di TikTok dan lain sebagainya saya nggak pakai gitu. Tapi saya punya akunnya. Maksudnya saya tidak sharing, jarang sharing. Tapi teman-teman boleh nanti kalau misalnya mau follow saya atau mau tag punya pengalaman dan lain sebagainya, silahkan silahkan banget gitu ya. Nah, sekarang saya mau buka dengan satu kalimat yang mungkin teman-teman udah sering dengar gitu ya, mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat gitu terdapat jiwa yang kuat. Jadi kalau kita bilang ya diri kita itu tuh nggak melulu tentang fisik, kesehatan itu tuh nggak melulu tentang fisik begitu ya. Mungkin misalnya kadang secara fisik kita itu sehat gitu ya. Kita bisa ikut kegiatan sehari-hari, bisa kuliah, bisa jalan-jalan ke sana kemari. Tapi kalau ternyata secara mental kita nggak sehat, terkadang apa yang kita lakukan itu bisa jadi tidak bermakna atau kita sulit melakukan banyak hal begitu dan ini banyak sekali terjadi di kalangan remaja. Nah, mahasiswa seperti teman-teman ini banyak sekali terjadi gangguan kesehatan mental. Kenapa? Nah, nanti kita akan bicarakan itu. Nah, jadi kenapa sih sering terjadi gitu gangguan kesehatan mental itu apa sih Bu sebenarnya gitu? Kesehatan mental tuh seberapa pentingnya gitu ya. Jadi memang sampai saat ini begitu ya. Eh, Gangguan kesehatan mental kadang tuh masih dianggap stigma. Walaupun misalnya kan selama pandemi ini udah banyak orang banget ya yang aware tentang kesehatan mental begitu ya, terutama sudah tahu bagaimana sih pentingnya kesehatan mental, bagaimana kalimat-kalimat yang positif itu bisa membantu seseorang untuk sembuh gitu, terutama ketika kemarin awal-awal COVID dan lain sebagainya. Tapi ternyata orang dengan gangguan kesehatan mental tuh kadang masih merasa takut gitu. Masih merasa takut untuk menyebutkan ke orang-orang terdekatnya kalau dia memiliki gangguan kesehatan mental. Nah, kenapa? Karena selama ini masih sering dianggap sebagai stigma, masih diidentikan dengan ya kamu bipolar gitu. Mungkin kamu anu kali ya nggak pernah sholat gitu atau nggak pernah
ibadah ke gereja misalnya seperti itu, masih sering dikaitkan seperti itu. Nah, atau misalnya orang dengan gangguan kesehatan mental tuh dianggap, kamu berobat ke rumah sakit jiwa begitu misalnya ya. Walaupun sekarang kalau di Samarinda dulu namanya rumah sakit jiwa, tapi sekarang kan sudah berubah ya menjadi rumah sakit Atma Husada. Tapi kan orang identiknya seperti itu. Oh, berarti kamu sama dengan orang gila. Nah, itu adalah stigma-stigma yang masih sering muncul gitu. Dan ini dengan tingginya literasi tentang kesehatan mental saat ini ya kita semua sudah sangat open access lah ya, media sosial dan lain sebagainya. Saya rasa di kalangan mahasiswa juga seperti itu. Tapi ternyata juga masih banyak yang takut gitu. Karena beberapa ini barusan aja beberapa kemarin saya konsultasi gitu ya, ada 2 orang konsultasi mahasiswa begitu. Dia ternyata punya gangguan kesehatan mental dan dia takut untuk cerita itu ke orang terdekatnya, yaitu orang tuanya sendiri. Nah, itu kan berarti memang kekhawatiran itu mungkin tidak hanya terjadi kepada mahasiswa yang konsultasi dengan saya, tapi mungkin bisa juga terjadi dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Oke. Nah, sekarang kita bincang nih. Jadi apa sih konsepnya kesehatan mental ya? Jadi kesehatan mental itu ya kondisi di mana kita itu sejahtera gitu ya, menyadari kemampuannya, bisa produktif, bisa bermanfaat, bisa berkontribusi untuk lingkungan gitu. Atau kalau misalnya Maslow bilangnya kita bisa mengaktualisasikan diri atau kita bisa berfungsi secara optimal atau misalnya ketika kita bisa mencapai halo, ya suara saya masih kurang jelas. Tes tes. Jelas, Bu. Ya, udah Oke. bagus. Oh, udah oke. Iya, baik. Saya lebih dekatkan aja ya mikrofonnya. Nah, itu adalah kondisi ketika kita dikatakan sebagai sehat secara mental begitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman begitu sudah bisa nih sehat ya, artinya menjalani segala sesuatu dengan baik-baik saja begitu ya, bahagia gitu, lalu bisa produktif dan berkontribusi dengan lingkungan. Ya, berkontribusi dengan lingkungan itu banyak hal gitu ya. Misalnya kita dengan membantu orang-orang di sekitar kita begitu. Nah, itu kita sejahtera secara mental dan mampu mengatasi tekanan. Nah, tekanan itu apa aja? Pasti ya dalam sehari-hari kita punya begitu banyak tugas gitu. Siapa di sini yang nggak punya tugas? Ada nggak? Ada nggak mahasiswa yang nggak punya tugas? Nggak ada ya, semuanya punya tugas ya. Ada? Ada yang nggak dikasih tugas gitu satu semester sama dosennya? Pernah, Bu. Tugas ibadah kepada Allah, Bu. Oh iya, ibadah kepada Allah. Ya itu kewajiban ya, itu kewajiban. Nah, jadi tugas-tugas apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu kadang bagi sebagian orang gitu tuh, itu merupakan tekanan gitu ya, atau itu suatu hal yang bikin stressful gitu. Mungkin misalnya bikin makalah gitu, bagi sebagian orang tuh ya udahlah kita ngerjain aja apa adanya, tapi bisa jadi stressful banget loh bagi orang yang lain. Nah, makanya kalau misalnya kita dalam kondisi yang dimana kita harus menjalankan kewajiban kita, lalu kita bisa mampu gitu ya mengatasi tekanan itu, maka kita bisa bisa dikatakan sebagai seseorang yang sehat secara mental, gitu. Oke, nah bicara tentang remaja gitu ya, jadi remaja itu masa di mana, remaja akhir ya menuju ke dewasa muda itu usia-usia mahasiswa seperti kalian-kalian ini, itu sangat rentan sekali dengan gangguan kesehatan mental. Nah itu jadi kalau teman-teman misalnya, sering dengar mungkin ya, quarter life crisis gitu ya, kondisi-kondisi itu tuh adalah kondisi yang memang, wajar terjadi di kalangan mahasiswa gitu. Jadi mulai dari remaja akhir menuju ke dewasa, karena pada masa itu tuh kan transisi ya, transisi mungkin dulu kalian masih, dibantu oleh orang tua gitu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi kemudian sudah mulai bertanggung jawab nih dengan diri sendiri, sudah mulai harus cari kerja dan lain sebagainya. Jadi makanya sangat rentan dengan gangguan kesehatan mental. Bahkan misalnya di Kalimantan Timur sendiri, kelompok remaja itu adalah kelompok kedua yang kemudian, punya gangguan kesehatan mental. Jadi kalau yang paling pertama, kalau di Kalimantan Timur berdasarkan survei, risetnya Kementerian Kesehatan itu yang paling pertama kan lansia ya, yang punya masalah kesehatan mental. Nah jadi yang kedua itu adalah remaja, gitu. Jadi memang karena periode ini sangat rentan sekali, gitu. Nah, terus
apa aja sih kesehatan mental, Bu, gangguan kesehatan mental tuh apa aja? Nah, sekarang juga banyak banget nih mahasiswa yang sering banget ya, yang, self diagnosis gitu. Jadi mendiagnosa diri sendiri, padahal diagnosa terhadap gangguan kesehatan mental tuh biasanya boleh dilakukan oleh psikolog atau psikiater gitu. Kalau saya karena saya tuh dari psikologi sains, saya tidak bisa mendiagnosis, tapi saya bisa melakukan konseling gitu. Nah, ini ada beberapa ya, beberapa saja gangguan kesehatan mental yang yang sering gitu terjadi di kalangan remaja dan biasanya self diagnosis itu malah membuat orang lebih banyak cemas gitu. Makanya kalau misalnya nanti teman-teman merasa, "Kok kayaknya saya punya gangguan kesehatan mental ya?" Atau, "Oh, kayaknya teman saya punya gangguan kesehatan mental." Lebih baik sarankan untuk pergi ke ahli gitu ya, entah psikolog begitu atau psikiater. Atau kalau misalnya di kampus-kampus punya layanan konseling kan biasanya ada tuh, boleh ke layanan konseling kampus dulu deh untuk misalnya, cerita gitu kalau punya masalah. Nah, apa aja sih tadi misalnya yang sering, terjadi di kalangan remaja, yang pertama ya anxiety ya atau kecemasan. Nah, ini kekhawatiran, rasa takut intens yang terus-menerus berhubungan dengan situasi sehari-hari. Misalnya contohnya tadi udah disinggung juga sama Bu Anis, sering ya mahasiswa misalnya udah hari ini mau presentasi nih, udah khawatir dari semalam nggak bisa tidur. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada ya? Kayaknya mahasiswa yang di sini aktif-aktif semua nih. Udah nggak bisa makan gitu, karena besok mau ujian lisan. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Ada ya, mungkin kita pernah ngalamin itu. Nah, kalau itu berlanjut dan berlebihan begitu sampai kemudian, membuat kita berkeringat dingin dan lain sebagainya sampai pusing. Nah, itu mungkin itu sudah, tahapannya sudah, over gitu ya, over anxiety. Tapi kalau misalnya masih pada tahap deg-degan dan lain sebagainya itu sebenarnya tidak wajar aja. Wajarlah kalau kita cemas mau menghadapi suatu yang penting gitu ya. Apalagi misalnya nanti mau ujian pendadaran misalnya, ujian akhir ya, itu wajarlah kalau kalian deg-degan gitu. Tapi kekhawatiran yang berlebih, nah itu dinamakan dengan anxiety. Terus ada lagi juga perilaku delekuensi. Nah, ini biasanya ya berkaitan dengan misalnya penggunaan zat adiktif gitu ya, perkelahian atau tawuran remaja, terus pelanggaran hukum dan tindakan kekerasan. Terus ada depresi. Nah, depresi ini dia biasanya tingkatannya sudah lebih tinggi daripada kecemasan tadi. Kalau stres ya mungkin itu ada hal yang sehari-hari, lalu kecemasan, lalu depresi. Nah, kalau depresi kita sudah bisa misalnya tiba-tiba cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari. Nah, atau misalnya nanti juga sering banget nih mahasiswa, gangguan kesehatan mentalnya adalah self harm atau menyakiti diri sendiri. Nah, ini, bisa hal ini dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan melakukan itu dia merasa puas dengan diri sendiri atau dengan melakukan itu dia merasa ingin diperhatikan oleh orang sekitar. Nah, ini sudah masuk kepada gangguan kesehatan mental. Nah, ini adalah hal-hal yang biasanya terjadi, di kalangan mahasiswa, di kalangan remaja ya terutama dan, biasanya sebabnya macam-macam. Yang salah satunya tadi misalnya kalau Bu Andis bilang yaitu trauma masa lalu gitu, hal-hal yang terjadi di masa lalu itu bisa berpengaruh kepada yang sekarang. Oke, apa saja sih yang menyebabkan gitu ya, menyebabkan seseorang punya gangguan mental tuh apa aja? Nah tadi ya, ada childhood trauma, trauma masa lalu gitu ya, genetik, gen itu juga bisa. Jadi, seseorang yang kemudian dia punya misalnya diagnosisnya skizofren, kita lihat dulu ada nggak, dari keluarganya yang punya skizofren juga gitu, biasanya itu juga bisa berpengaruh. Terus ada unhealthy habits gitu, kebiasaan yang tidak sehat, lingkungan sekitar, nah nanti berkaitan juga dengan self love ya, bagaimana lingkungan tuh sangat mempengaruhi, terus pikiran negatif teman-teman dan juga stres. Nah, stres ini macam-macam. Bisa tekanan akademik tadi ya, tugas-tugas kuliah yang super banyak gitu, beban finansial misalnya, aksesibilitas, teknologi, dan gaya hidup nih erat banget ya sama teman-teman ya, teman-teman mahasiswa gitu. Teknologi misalnya, terus, buka-buka TikTok, buka-buka Instagram, ngelihat gaya hidup teman yang lain, kok udah kayak gini aku kok belum. Mulai deh cemas berlebih dan lain sebagainya. Nah, itu menyebabkan stres banget dan menyebabkan gangguan kesehatan mental, begitu. Nah, oke.
Ini kita skip aja dulu. Nah, sekarang kita masuk kepada self love-nya gitu ya. Kalau tadi udah ngomongin kesehatan mental, begitu penting banget kesehatan mental. Nah, salah satunya yang mendukung bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental kita itu adalah self love gitu atau mencintai diri sendiri. Nah, mencintai diri sendiri itu apa sih Bu maksudnya gitu. Saya udah fan-fan aja tuh dengan diri saya udah bisa mencintai diri saya, bagus kalau itu sudah bisa dilakukan gitu. Tapi bagi banyak orang ternyata gitu, masih ada juga kok yang susah untuk menerima diri sendiri. Jadinya kemudian dia insecure dengan kondisinya dia, entah secara fisik misalnya ya, atau kemudian, nggak berani gitu, apa namanya, nggak berani ngomong di depan orang gitu, di depan banyak orang karena merasa bahwa dia tidak punya kemampuan yang bagus gitu. Nah, self love itu mengharuskan kita gitu untuk memperlakukan dan menerima diri kita itu apa adanya. Jadi ya kalau kita misalnya saya, nggak terlalu tinggi gitu, saya misalnya tinggi saya hanya 150 sentimeter, ya nggak apa, kita terima diri kita apa adanya, gitu. Kalau misalnya kemudian, saya tidak bisa membeli gitu, tas branded seperti teman saya, ya udah kita terima diri kita apa adanya. Nah jadi ini sebuah proses yang memungkinkan kita menemukan sisi optimisme, harapan, dan kegembiraan yang tersembunyi dalam kondisi apapun gitu. Dalam kondisi apapun kita itu ya harus menerima diri kita apa adanya. Seperti itu. Itu secara umum ya self love itu. Nah, kita itu jadi dengan self love itu kita punya pondasi gitu yang memungkinkan kita untuk lebih tegas menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain, mengejar minat mimpi dan kemudian bangga dengan diri kita sendiri. Nah, terkadang gitu ya, ada banyak orang yang kemudian sering begini, menuntut diri sendiri itu lebih keras daripada seharusnya. Misalnya, pada suatu waktu teman-teman, ikut ujian gitu ya, lalu kemudian nilai ujiannya itu dapatnya B, padahal harapan teman-teman A. Nah, terus teman-teman mulai nih nyalahin diri sendiri gitu ya, atau mulai nggak semangat, nangis seharian di dalam kamar seperti itu. Nah, mungkin itu adalah salah satu, tanda bahwa kita belum gitu ya, belum begitu mencintai diri kita sendiri, belum begitu, memahami bahwa ya kemampuan kita segitu, nggak apa-apa kok kita mungkin gagal di dalam satu titik gitu, tapi kita bisa berusaha lagi, di titik yang lain gitu. Mungkin kita pada suatu waktu gitu kita gagal gitu, tapi kita di waktu yang lain kita harus berusaha. Bu, tapi berarti nggak boleh gitu, kita nangis kalau kita gagal? Boleh, boleh banget gitu, tapi, teman-teman jangan sampai berkepanjangan begitu, jangan sampai berkepanjangan. Misalnya lagi ikut lomba, lomba yang udah disiapin dalam 1 tahun begitu ya, lalu kemudian gagal, oke kita kasih waktu diri kita gitu, boleh kok nangis misalnya atau mau sedih-sedihan 2 hari aja. Tapi kemudian kita sadar lagi, ya udahlah waktunya kita bangkit, kita punya banyak hal yang masih harus dilakukan, kita punya orang tua, kita punya, mungkin teman-teman yang sayang juga ke kita, lalu kemudian kita bangkit lagi. Nah itu menandakan bahwa kita sudah mulai mulai nih, kita bisa mencintai diri kita sendiri dengan tidak terlalu menyalahkan diri kita ketika kita gagal dalam suatu hal, begitu. Nah, gimana cara melakukan self love? Sebenarnya banyak banget ya kalau teman-teman mungkin, sering nonton di YouTube dan lain sebagainya tuh banyak banget yang membahas tentang gimana sih cara menerapkan self love. Nah, di sini saya merangkum gitu ya dari beberapa gitu. Yang pertama ya kenali diri sendiri, baik dengan diri sendiri gitu ya. Jadi, sering banget kita itu kayak membebani diri kita gitu loh. Membebani diri kita itu dengan, tugas yang mungkin itu tuh tidak bisa kita lakukan. Atau ada orang-orang yang kemudian, itu susah gitu untuk minta tolong kepada orang lain gitu. Jadi, ya udahlah saya aja yang ngerjain sendiri. Padahal kalau dikerjain sendiri itu kemudian membuat, dia jadi nggak optimal, dia jadi kecapean, dia kemudian, apa namanya, sakit bahkan gitu ya. Itu makanya kita harus mengenali diri sendiri dan kemudian kita baik juga dengan diri sendiri gitu. Kita tahu kapan waktunya harus istirahat gitu ya. Oke, kalau udah seharian kita nugas, seharian kita organisasi, ya kita udah tahu gitu waktunya kita istirahat gitu.
dan jangan terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Nah, mungkin ya sering banget ini, aduh kok temenku udah sampai progresnya udah sampai sini, aku kok belum gitu. Aduh kok dia udah bisa ikut conference kemana-mana, misalnya dia bisa ikut lomba kemana-mana, aku belum gitu. Nah itu kadang membuat kita jadi tidak mencintai diri sendiri. Nah, padahal ya boleh sih kita misalnya melihat orang gitu ya. Kita melihat orang, kok dia bisa sih lolos dalam program misalnya ini ya mahasiswa merdeka gitu. Dia bisa pergi ke daerah lain gratis gitu ya nggak apa-apa. Itu dijadikan sebagai jalan kita. Oh ya, suara saya kecil ya. Tes tes. Udah? Udah lebih jelas? Ya mau jelas Bu. Jelas Oke, Bu. iya. Misalnya kita gini ya, misalnya kita mau melihat orang lain yang kemudian dia punya prestasi lebih dari kita, boleh, itu boleh kita lakukan, tapi dengan tujuan kita meningkatkan performa diri gitu. Kalau dia bisa, kenapa saya enggak? Gitu. Nah, jadi maksudnya tidak membandingkan itu dengan ya membandingkan banding-bandingin tapi kemudian ya kayak lagunya itu ya, lagu yang lagi viral tuh ya. Tapi nggak meningkatkan performa diri. Nah, itu yang bukan self love. Tapi kalau kita melihat orang lain berprestasi lalu kita meningkatkan performa kita, maka itu kita bisa menerapkan self love. Terus jangan khawatir dengan pendapat orang lain. Nah, ini sering nih ya khawatir. Nanti dia bilang apa ya? Nanti dia bilang apa ya gitu. Terus kita jadinya ya berpikiran negatif terus dengan diri kita. Nanti kalau aku presentasi gini dibilang jelek gitu. Nanti kalau aku pakai baju gini dibilang nggak bagus ya dan lain sebagainya. Jadi jangan khawatir dengan pendapat orang lain. Berdamai dengan situasi. Nah ini sering banget ya masalah itu selalu ada gitu ya. Masalah itu selalu ada. Kita nggak bisa mengubah masa lalu. Nah, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita mengambil langkah gitu untuk bagaimana kita lebih maju ke depannya. Nanti kan saya coba ajarkan gitu bagaimana cara berdamai dengan situasi atau mungkin trauma-trauma masa lalu yang mungkin itu seringkali menghantui kita atau menghambat progres-progres kita. Nah, terus apalagi yang bisa dilakukan banyak sih ya, nobody perfect ya. Mikir aja deh, nggak ada yang sempurna, Tuhan yang paling sempurna. Ya, itu mungkin teman-teman udah tahu. Secara teori kadang gampang gitu ya, tapi kalau sudah dilaksanain ya sering sih kita membuat diri kita tuh merasa harus harus optimal banget, padahal kan enggak gitu. Ya udah semampunya gitu. Terus tentukan keputusan dengan percaya diri. Kenali rasa takut. Nah, takut apa sih hal paling menakutkan, dari diri kita? Nanti saya bagi worksheet-nya biar teman-teman juga bisa dan menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu ya batin tadi ya, fisik dan mental gitu. Bergaul dengan orang yang memberikan pengaruh baik. Nah, kadang lingkungan itu sering banget membuat kita tidak mencintai diri kita sendiri, gitu. Membuat kita menjadi negatif thinking terus dengan diri kita sendiri. Makanya kita betul-betul harus bergaul dengan orang yang memberikan pengaruh baik. Teman-teman pernah nggak melakukan audit pertemanan? Jadi betul-betul misalnya gini, kalian bikin list saja, misalnya 20 nama teman kalian gitu. Dari 20 nama teman kalian ini, mana sih yang benar-benar memberikan pengaruh baik gitu. Oh ternyata ada loh dari 20 nama ini 5 orang gitu yang selalu bikin saya tuh nggak bisa mencintai diri sendiri atau membuat saya itu jadinya negative thinking terus dengan diri kita sendiri. Nah itu ada. Jadi perlu nih mungkin nanti perlu dicoba ya. Saya coba deh mau lakukan audit pertemanan gitu. Jangan-jangan teman kos saya selama ini gitu misalnya adalah orang yang membuat saya jadi tidak bisa mencintai diri saya sendiri gitu. Nah, oke, bentar saya next dulu. Nah, batasan self love. Nah, ini sering banget ditanyakan. Bu, terus, gimana ya, self love itu kadang, mirip-mirip sama egois deh gitu, atau mirip-mirip banget sama selfish. Jadi batasannya tuh seperti apa gitu. Nanti kalau misalnya sering banget self love, kamu tuh egois gitu. Apa apa sama self love dengan egois? Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin beda-beda ya, self love dengan egois itu beda, atau self love dengan selfish itu beda. Jadi batasannya tuh seperti apa ya, ketika kita gini,
misalnya pada suatu waktu gitu ya, ada orang yang mau kalian nih misalnya pulang dari kampus, mampir ke mana, ke bioskop misalnya, pengen nonton, gitu. Misalnya siapa ya, Dea misalnya, Dea mau nonton pulang dari kampus nih, capek nih, pengen nonton. Terus kemudian Dea bilang nih sama satpamnya, ternyata ngantri ya, ternyata ngantri, tapi kan aku capek, pengen cepet-cepet masuk gitu ke bioskop, pengen duduk, itu kan self love gitu. Tapi kemudian Dea bilang sama satpamnya, "Pak saya duluan dong, saya capek udah pulang dari kampus," gitu. Nah itu bukan self love, itu namanya selfish atau egois gitu ya, karena tidak memperhatikan hak dan batasan, hak dan apa namanya, kebebasan orang lain. Jadi kita harus tahu gitu, setiap orang kan punya kebebasan ya, kita punya hak yang sama gitu. Nah, batasan self love itu kita harus benar-benar memperhatikan gitu, memperhatikan orang-orang sekitar. Kalau misalnya apa yang kita lakukan itu sudah merugikan orang lain, itu yang namanya dengan egois. Begitu, bukan lagi self love. Atau ketika itu sudah merugikan diri sendiri. Misalnya contoh gini, sering kan misalnya teman-teman, habis UAS gitu, capek, pengennya istirahat, ya kan, pengennya istirahat. Ya itu bentuk self love, boleh, itu boleh dilakukan. Tapi kalau ternyata misalnya, habis teman-teman tuh istirahat berhari-hari nggak ngapa-ngapain, terus kemudian jadinya tugas-tugas itu terbengkalai, nah itu kan artinya sudah merugikan diri sendiri. Nah itu bukan lagi self love. Begitu. Jadi batasannya harus tahu, kapan kita self love itu apakah merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri atau tidak. Nah, begitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan batasan-batasannya. Nah, ini tadi adalah cara bagaimana kemudian kita mencoba untuk berdamai gitu ya dengan masalah-masalah yang mungkin sering membuat kita pusing gitu atau trauma-trauma masa lalu. Jadi teman-teman boleh bikin gini kayak diagram ini yang saya buat ya di sini, garis lurus gitu. Jadi yang di atas ini bikin stres, yang di bawah nggak bikin stres, yang sebelah kiri, kalau kiri tangan saya ya, nggak bisa dirubah, yang sebelah kanan bisa dirubah. Nah, kita tulis nih hal-hal yang mungkin nggak bisa dirubah dan hal-hal itu bikin stres atau bikin kita nggak nyaman, ya udah, mau nggak mau kan kita harus berdamai, gitu ya, kita berdamai. Mau gimana lagi, udah nggak bisa dirubah. Mungkin hal-hal yang, berkaitan dengan masa lalu kita yang udah nggak bisa kita lakukan, ya sudah kita berdamai. Tapi misalnya hal tersebut bisa dirubah bikin stres, misalnya mata kuliah semester 2 gitu, nilainya C, itu bikin stres. Tapi bisa dirubah kan dengan kita mengambil mata kuliah itu, ya udah maka kita cari solusi, programin ulang mata kuliah itu. Nah, ya jadi, untuk hal yang nggak bisa dirubah ya udah kita berusaha untuk berdamai, kalau untuk hal yang bisa dirubah ya kita cari solusi. Nah ini berkaitan banget dengan self love kalau kita benar-benar mencintai diri kita sendiri ya jangan sampai hal-hal yang bikin stres ini disimpan-simpan atau apa ya, kalau teman-teman mahasiswa tuh suka dipikir-pikirin aja tapi nggak pernah dicari solusinya. Nah untuk hal-hal yang nggak bikin stres begitu ya udah diabaikan aja. Kadang juga kita sering banget terlalu berpikir hal-hal yang, sebenarnya tidak terlalu bikin stres atau hal-hal yang sebenarnya itu, biasa-biasa aja gitu, tapi kita kebawa pikiran banget gitu. Karena misalnya diomongin, "Kamu tadi pagi, pakai make up-nya terlalu menor," misalnya ada yang komen gitu ya. Terus kemudian itu sebenarnya nggak bikin stres kan, tapi sering dibikin, "Aduh aku jadi malu gara-gara diomongin," gitu. Nah, itu hal-hal yang nggak bikin stres sebenarnya udah abaikan aja. Nah, ini coba teman-teman boleh bikin, diagram kayak gini gitu ya. Nah, terus kita juga, ibarat hidup tuh gini, hidup itu ibarat, ember gitu ya. Kalau memang kemudian masalah itu datang, ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama ya kita memperbesar ember kita gitu, memperbesar diri kita atau, open minded kita gitu, atau kita yang mengurangi air itu atau mengurangi masalah itu, gitu. Ini hal yang bisa kita lakukan. Kalau kemudian masalah datang ya kita bagaimana kemudian apakah kita mau berdamai dengan masalah yang nggak bisa dirubah atau ya kita, selesaiin masalah itu, gitu. Nah
Terus apa yang bisa dilakukan lagi gitu? Kalau self love itu bisa ditingkatin nggak sih? Bisa banget. Yang pertama misalnya dengan self talk gitu ya, tapi self talk yang positif gitu. Apa aja yang dilakukan? Yang pertama, mindfulness gitu. Mindfulness itu apa sih, Bu? Mindfulness itu kita ya berpikir gitu tanpa menjudgment. Ya udah diri kita itu, apa adanya seperti ini gitu. Kalau bisa kita tingkatkan, performa diri kita tingkatkan. Kalau memang kita sudah tidak bisa meningkatkan, ya berarti kita harus terima apa adanya begitu. Misalnya karena tingginya, cuman 150 senti misalnya, lalu kemudian ya kita nggak bisa lebih tinggi lagi karena sudah selesai gitu masa pertumbuhan, ya udah kita, mindfulness aja gitu. Udah kita terima apa adanya, nggak usah kita menjudge diri sendiri, kok saya pendek gitu dan lain sebagainya misalnya. Nah terus, kita juga bisa melakukan misalnya nih ngelihat ke cermin nih ya, bicara depan cermin aja, sebutin nama sendiri gitu. Ini salah satu hal yang mungkin, teman-teman malu ya, "Ih ngapain sih Bu?" Gitu ya. Tapi kadang ini bisa memberikan, pengaruh yang sangat positif kepada diri kita gitu. Misalnya, Wilda gitu, "Wilda, kamu udah berusaha banget loh hari ini, kamu udah kemudian, menjalani hari-hari yang berat gitu dengan usahamu, ya makasih ya," gitu. Kadang kita tuh menghargai orang lain, tapi kita nggak menghargai diri kita sendiri. Itu sering banget kita ngucapin terima kasih ke orang lain, tapi kita nggak terima kasih pada diri kita sendiri. Atau misalnya kalau teman-teman yang muslim bisa muhasabah diri ya, setelah sholat gitu, mikirin apa sih yang udah, aku lakuin untuk diri sendiri gitu, untuk orang lain gitu ya. Atau teman-teman yang mungkin, setiap agama kan kita punya cara beribadah masing-masing ya, kita, self talk aja gitu, dengan mengapresiasi diri kita sendiri. Nah lalu yang paling penting ini juga menulis jurnal syukur. Nah ini bisa teman-teman terapin setiap hari gitu ya. Kenapa? Jadi gini, otak kita itu ibarat otot. Kalau teman-teman, sering ke gym nggak? Pernah ke gym nggak? Pasti ada yang pernah ke gym ya. Otot itu nggak akan kebentuk kan kalau kita nggak latih. Begitu juga dengan otak kita. Otak kita itu kalau dilatih bersyukur terus, maka kita akan lebih mudah self love. Kita akan lebih mudah mencintai diri kita sendiri. Tapi kalau kita nggak pernah latih otak kita untuk mencintai diri kita sendiri, nggak akan bisa gitu. Jadi harus dilatih dan latihnya itu ya nggak bisa 1 kali 2 kali. Coba kalau teman-teman ke gym gitu ya, mau ngebentuk otot tuh kan nggak bisa langsung kan, nggak bisa simsalabim itu kan nggak bisa. Makanya menulis jurnal syukur boleh ditulis 1 minggu 1 kali aja. Apa sih 1 minggu ini yang kemudian, hal-hal yang saya syukuri begitu. Apa yang, saya syukuri dalam 1 minggu ini, bentar ya. Apa yang, saya syukuri dalam 1 minggu ini, apa hal yang berarti dalam 1 minggu ini. Nah, dengan menulis jurnal itu, maka, otomatis kita itu udah melatih otak kita, gitu. Atau bisa juga menulis kata-kata motivasi. Nah, teman-teman yang tinggal di kos atau punya di kamar gitu ya, boleh tuh ditulis gitu, kata-kata motivasi, untuk diri sendiri. Nah, itu juga salah satu cara kita untuk meningkatkan self love kita, gitu. Kamu udah melakukan ini kok, kamu udah, apa namanya, udah berusaha, kamu udah berjuang dan lain sebagainya. Jadi kita tuliskan kata-kata itu untuk diri kita sendiri. Nah, ini juga bisa dilakukan, misalnya mempraktekkan butterfly hug, gitu ya, butterfly hug. Nah, ini caranya yaitu teman-teman bisa dilakukan ya kalau misalnya kapanpun dilakukan boleh kalau lagi stres, lagi nggak tenang, lagi ada banyak kegalauan begitu ya, galau putus cinta misalnya, atau galau ditolak gebetan begitu, dan lain sebagainya, atau habis kena omel dosen dan lain sebagainya ya, itu sering banget. Silakan teman-teman bisa mempraktekkan ini, jadi silangkan kedua tangan ke arah dada, terus tutup kedua mata perlahan, tepuk tangan gitu ya, seperti kayak kupu-kupu gitu. Terus tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan. Nah, dan lakukan ini tuh sampai kita merasa rileks ya. Ini boleh dilakukan. Atau misalnya kalau teman-teman sebenarnya sekarang banyak banget ya praktek atau
sesi-sesi mindfulness. Nah, misalnya mau ikut sesi mindfulness boleh banget itu dilakukan. Karena itu juga bisa membuat kita lebih lebih bijak begitu ya menghadapi segala sesuatu. Artinya kalau kita suatu saat kita punya masalah, suatu saat kita berada pada satu titik di mana kita benar-benar eee, merasa titik terendah atau gagal dalam banyak hal, kita tuh udah bisa maintain gitu, kita bisa menjaga perasaan kita, begitu. Oke. Nah nah ini juga bisa teman-teman lakukan gitu ya, misalnya bikin catatan gitu ya, bikin catatan, apa sih hal-hal yang sering bikin kita, ke-trigger gitu ya, atau hal-hal yang bikin kita itu ngerasa, takut, marah, atau tidak nyaman gitu apa aja. Nah, terus perasaan apa yang dirasakan waktu itu, oh misalnya ketemu dengan dosen, trigger-nya ketemu dengan dosen, perasaannya apa, takut, misalnya seperti itu ya, contoh aja nih. Terus, biasanya ketika itu kalian ngapain? Oh lari gitu ya, atau pergi ke, kamar mandi. Nah, jadi harusnya seperti apa? Oh harusnya ya temuin aja dosennya, ngapain sih takut, dosen kan cuman sama-sama juga manusia gitu. Takutnya kenapa sih harus takut dengan dosen? Ya seperti itu contoh. Nah ini teman-teman, jadi kita menganalisis gitu loh, pada situasi apa sih kita itu sering tidak self love misalnya gitu ya. Terus apa yang kita rasakan waktu itu dan apa sih yang harus kita lakukan. Jadi kita udah tahu gitu. Nah ini juga ini teman-teman boleh screenshot, sorry. Teman-teman boleh screenshot ya. Ini adalah salah satu kuis gitu yang dibikin sama 1%. 1% tuh platform di YouTube ya mungkin teman-teman udah tahu atau Relief tadi yang saya copy gitu. Ini saya sering dengar banyak materi gitu dari 1% atau dari Relief yang itu tuh membantu banget gitu. Membantu banget kita untuk bisa self love, bisa mindfulness, bisa self talk gitu ya. Dan membantu menjaga kesehatan mental. Nah, ini teman-teman bisa ikut tesnya gitu seberapa besar sih kalian mencintai diri sendiri gitu. Nah, ini apa sih namanya kuis saja ya. Jadi bukan diagnosis diri gitu ya. Jadi bukan diagnosis karena ini hanya sebatas kuis, tapi kalau memang kemudian teman-teman misalnya nih merasa sudah cukup parah begitu, nah jangan lupa tadi kalau pesan saya ya silahkan teman-teman bisa hubungi misalnya ahli gitu ya, psikolog dan lain sebagainya. Itu tadi yang saya nah ini misalnya suatu waktu begitu ketika ada teman yang punya masalah kesehatan mental gitu, curhat dengan kita yang pertama ya dengarkan. Dengerin dulu. Karena sering banget teman-teman itu ngerasa nggak didengerin gitu, udah di-judge dulu gitu, di-judge dulu, nggak dapat support. Nah, makanya kalau misalnya kemudian ada teman curhat atau saudara dan lain sebagainya, dengerin dulu, jangan dihakimi, kasih support ke mereka ya, terutama hal-hal yang berkaitan misalnya dengan trauma, hal-hal yang traumatik banget gitu. Lalu kemudian kalau memang teman-teman ngelihat itu sudah sangat parah begitu, artinya ketika orang yang curhat dengan kita itu dia tidak bisa makan misalnya, sering tidak bisa tidur berlebihan gitu ya, insomnia parah, nggak bisa makan atau tiba-tiba sering mood swing gitu. Kita mood swing tuh sering banget sih, tapi ada yang sangat parah sampai misalnya tiba-tiba nangis dan lain sebagainya. Nah, mungkin sudah butuh professional help gitu, udah butuh bantuan orang-orang yang profesional. Jadi bisa diarahkan kepada psikolog, psikiater dan lain sebagainya. Begitu. Demikian presentasi dari saya atau sharing dari saya begitu ya tentang self love. Nanti teman-teman boleh kalau mau ada yang sharing gitu atau tanya gitu. Silahkan. Atau saya kembalikan ke Bu Anis dulu. Baik, terima kasih Bu Ajeng. Bagus sekali, alhamdulillah. Jadi jangankan untuk teman-teman mahasiswa, untuk saya pribadi juga menambah sekali untuk ini ya self love seperti itu. Alhamdulillah. Jadi silahkan di sini ada beberapa yang sudah angkat tangan. Mbak Alia Maharani dan nanti dilanjutkan dengan Mas Abdillah. Silahkan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas, Ibu? Ya, terdengar.
Baik, perkenalkan nama saya Alia Maharani dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Izin bertanya mengenai trauma. Bagaimana cara kita itu mengatasi trauma? Karena kebanyakan kita tahu bahwa orang datang ke psikolog itu ingin menghilangkan traumanya sampai harus pakai obat tidur. Terus juga banyak orang yang bilang ke kita, udah lupain aja, nggak usah diingat-ingat. Terus juga sampai ada mau dibikin teknologi yang bisa menghilangkan ingatan seseorang seperti itu. Padahal kan suatu hal yang sudah terjadi itu bagaimanapun tidak bisa dihilangkan dari kehidupan kita. Jadi apakah trauma masa lalu itu harus benar-benar dilupakan atau biarkan aja trauma itu tetap ada tapi diri kita yang harus berdamai dengan keadaan. Seperti itu Ibu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, makasih. Sebentar saya ngecas laptop bentar ya. Nah, nanti pertanyaan selanjutnya. Oke, ini pertanyaan dulu aja kali ya Bu Anis ya. Baru nanti sekalian dijawab ya Bu Anis ya. Ya oke Mas Abdillah boleh. Ya, Ibu terima kasih atas waktunya. Sebelum bertanya, saya ingin bercerita tentang diri saya atau yang saya rasakan setelah lulus SMA dan mau masuk perguruan tinggi. Saya sewaktu SMA itu dari kelas 1 SMA itu sudah menyiapkan untuk masuk ke PTN favorit. Nah, setelah kelas 3 SMA itu saya alhamdulillah keinginan saya selama 3 tahun itu terpenuhi dengan diterimanya di PTN favorit. Namun dari keluarga itu tidak merestui atau tidak menerima saya kuliah di PTN tersebut dengan jurusan yang saya pilih sendiri. Dan akhirnya saya itu merasa percuma atau sia-sia usaha saya. Kan kalau merasa gagal itu saya merasa gagal karena mungkin saya tidak mampu atau tidak pantas. Sedangkan dalam kasus ini saya sudah menyiapkan selama 3 tahun dan saya itu berhasil dengan usaha saya, dengan dibuktikannya saya diterima di PTN favorit. Tapi dengan adanya desakan dari orang tua itu, saya harus kuliah di kampus lain dengan jurusan yang pilihan kedua, jurusan yang saya sukai. Nah, terkadang ketika saya saat ini menjalankan apa yang saya tempuh, yaitu jurusan hukum, terkadang saya merasa bosan ketika sedang mengalami kesulitan di perkuliahan. Terkadang juga sering menyalahkan kenapa sih saya harus masuk jurusan ini, terus kenapa sih saya tidak, seharusnya kan saya pantas ada di PTN itu, kenapa saya harus berada di PTN ini dengan jurusan yang mungkin jurusan kedua gitu. Nah, untuk menghilangkan perasaan tidak ikhlas itu bagaimana ya Bu? Mohon bantuannya untuk menjawab. Terima kasih. Oke, makasih Abdillah untuk pertanyaannya. Saya catat dulu. Ini yang ketiga dulu ya. Jadi ada 3. Ini ada Safik. Silakan Safik. Terima kasih atas waktunya Ibu. Mau bertanya Bu mengenai kebiasaan Ibu. Aku
kalau malam nih Bu sebelum tidur, kalau kalau lagi apa ya namanya tuh, kalau orang-orang bilang overthinking. Tapi kataku bukan deh. Tapi aku tuh sebelum itu kayak suka apa namanya tuh kayak mikirnya tuh mikir gitu Bu, kayak hal sesuatu tuh dipikirin. Nah, kayak contoh rancangan-rancangan kayak rancangan kegiatan mau apa aja nih dilakuin, kemudian gimana caranya sampai sampai ke inti. Nah, pas bangun tidur itu tuh semua nggak dikerjain Bu. Nah, itu tuh sebenarnya bagus gak sih Bu buat kebiasaan tuh Bu? Pasti. Iya. Oke. Oke, makasih ya pertanyaannya bagus-bagus banget semuanya gitu ya. Ini mungkin relate banget sama kehidupan sehari-hari gitu, nggak cuma kehidupannya teman-teman aja, tapi juga kehidupan saya pribadi gitu ya. Oke, nah yang pertama tadi dari Alia gitu ya. Trauma itu apakah harus dihilangkan? Terus gimana sih cara mengatasi trauma? Jadi trauma itu memang suatu hal yang sudah terjadi gitu ya, Alia ya. Dan kalau saya pribadi yang selama ini mendampingi teman-teman gitu yang menghadapi trauma, terutama trauma yang betul-betul melekat gitu ya. Kebetulan saya di kampus juga sebagai tim gitu yang menangani korban-korban kekerasan begitu. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu memang sangat sulit sekali untuk dihilangkan. Nggak bisa begitu, nggak bisa istilahnya kita kayak nulis terus kemudian kita hapus hilang semua itu nggak mungkin banget bisa begitu. Nah, jadi bagaimana kemudian yang bisa dilakukan gitu. Yang pertama ya memang mau tidak mau ya harus berdamai. Hal itu sudah terjadi. Nah, dan itu proses berdamai dan proses mengatasi trauma itu tuh nggak bisa dilakukan sendiri. Jadi lingkungan sekitar itu sangat sekali apa ya memberikan efek yang sangat besar sekali kepada seseorang untuk mengatasi traumanya. Gitu, lingkungan sekitar tuh macam-macam, bisa keluarga ya, orang-orang tua gitu, temen atau mungkin tetangga dan lain sebagainya. Karena memang trauma itu nggak bisa dihilangkan, pasti suatu saat mungkin sekarang gitu, mungkin sekarang kita fine-fine aja dengan trauma itu gitu. Tapi mungkin nanti bulan depan, tahun depan, kadang efek dari trauma itu muncul. Nah, karena efek dari trauma itu kadang nggak langsung ada tuh. Nah, banyak banget ya misalnya kejadiannya udah terjadi ketika SMA, tapi baru kepikiran ketika kuliah semester 5. Itu kan udah bertahun-tahun yang lalu gitu. Tapi baru terasa sekarang itu bisa. Banyak yang seperti itu, nggak satu dua orang. Jadi memang tidak bisa kalau otomatis dihilangkan gitu ya. Apalagi tadi misalnya ada alat yang mau diciptakan untuk membuat orang lupa ingatan gitu ya. Itu ya mungkin itu ada orang yang maksudnya usaha gitu ya. Tapi bagaimanapun trauma itu berefek tidak hanya kepada apa ya impuls saraf saja gitu, tapi secara perasaan, secara afeksi itu berdampak banget gitu. Jadi kalau dihilangkan secara penuh itu nggak bisa. Kalau saya ya dihilangkan secara penuh nggak bisa, tapi bagaimana kemudian kita meningkatkan gitu, kita meningkatkan ketahanan diri kita. Jadi setiap diri kita tuh punya yang namanya resiliensi gitu. Resiliensi atau ketahanan diri. Ketahanan diri saya mungkin berbeda sama Alia, berbeda sama Bu Anis, berbeda sama Safik begitu. Nah, yang bisa dilakukan adalah meningkatkan ketahanan diri itu. Nah, ketahanan diri itu bisa dari diri sendiri, bisa juga dari dibantu dengan orang-orang yang ada di sekitar. Kalau orang-orang di sekitarnya udah baik, tapi ternyata dari diri sendiri itu nggak mau bangkit, nggak bisa juga gitu. Tapi kalau dari sendiri itu sudah baik, lingkungan sekitar ternyata nggak mendukung, nggak bisa juga. Jadi benar-benar harus dari diri sendiri dan orang-orang sekitar tuh harus benar-benar bekerja sama begitu untuk bisa mengatasi trauma itu. Dan memang untuk proses berdamai dengan trauma itu nggak bisa sebentar kalau kata saya ya, tergantung orangnya sih, tergantung orangnya. Bahkan untuk seseorang yang sangat kuat sekalipun, kalau traumanya itu sangat parah, ya itu pasti akan membuat dia kadang tidak bisa
melakukan kegiatan sehari-hari atau kadang malah membuat dia takut untuk ketemu orang gitu. Itu banyak banget. Jadi tergantung traumanya, tergantung orangnya. Jadi tadi ya caranya bagaimana? Diri sendiri dengan orang sekitar itu harus kerjasama. Begitu yang saya bisa jawab ya Alia ya. Gitu. Oke, Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Nah, terus yang kedua nih, aduh menarik banget ceritanya tadi ya. Ceritanya Abdillah gitu. Gimana sih menghilangkan perasaan tidak ikhlas? Wah, ini pengalaman yang mungkin terjadi gitu ya. Ini nggak cuman Abdillah loh yang ngerasain, saya dulu juga ngerasain hal yang sama Abdillah. Jadi ternyata saya dulu mau kuliah gitu ketika S1, pinginnya kuliah ke Jawa gitu ya, karena ya banyak kampus bagus ya di Jawa, udah lulus tapi ternyata orang tua nggak setuju gitu. Ya udahlah kamu kuliah di Samarinda aja waktu itu gitu ya. Gimana jadi efeknya ketika kemudian kita menjalani kehidupan yang sekarang, kita tuh cenderung ketika kita lagi capek misalnya atau kita lagi nggak seneng gitu, kita kadang jadinya, nyalahin orang lain gitu ya Abdillah ya, atau, "Aduh kenapa juga saya harus di sini, jadinya saya begini," gitu. Nah itu hal yang wajar kok. Pertama, mungkin perasaan itu perasaan yang wajar dan umum terjadi Abdillah, tapi ingat satu hal, ada pada suatu waktu gitu, dalam suatu kegiatan, dalam semua kegiatan kita tuh pasti ada hal-hal positif gitu. Dengan masuknya Abdillah gitu di Fakultas Hukum sekarang yang mungkin bukan pilihan pertama gitu, pasti ada hikmah. Pasti aja, mungkin sekarang belum kerasa gitu. Mungkin sekarang belum kerasa, tapi optimis aja, optimis sama diri sendiri, mungkin nanti 4 tahun lagi baru kerasa. Untung aku masuk Fakultas Hukum. Kalau enggak, aku nggak bisa ketemu jodoh, misalnya ya, contoh gitu. Atau ternyata kalau nggak masuk di Fakultas Hukum, aku nggak bisa ikut kegiatan ini, aku nggak bisa lolos ini gitu. Ya, jadi kita kita yang harus usaha gitu, kita yang harus usaha untuk mencari hikmah dari semua kejadian gitu. Karena ya semuanya itu kadang mungkin tidak menyenangkan gitu, nggak menyenangkan hari-hari. Kenapa kan pinginnya masuk fakultas kedokteran gitu, di UGM udah lulus, tapi kenapa nggak dibolehin gitu. Kan jadinya sekolah di sini-sini aja, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Dulu saya juga mikir gitu kok, tapi ternyata ada hikmahnya beneran. Jadi mungkin nggak sekarang, tapi nanti. Nah, yang harus dilakukan sekarang adalah benar-benar optimal melakukan semua kegiatan. Berorganisasi oke, berkegiatan di kampus oke gitu. Jadi nilai dan kegiatan organisasi itu harus betul-betul dioptimalkan karena itu nanti yang akan berdampak kepada teman-teman gitu di masa depan gitu. Cari pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Jadi optimalkan diri sekarang dimanapun Anda berada begitu. Tidak di kampus tidak di kampus favorit itu bukan menjadikan diri Anda tidak bisa optimal dalam berbagai kegiatan. Nah, malah bisa jadi dengan ada di kampus yang sekarang itu membuat kamu misalnya dapat beasiswa ke luar negeri gitu. Karena ternyata putra daerah dan lain sebagainya. Kita kan nggak tahu. Nah, jadi optimalkan potensi yang ada sekarang Abdillah, cari hikmah gitu karena bagaimanapun setiap kejadian tuh pasti ada hikmahnya gitu. Yakin aja dengan Yang Maha Kuasa gitu. Pasti ada suatu hal yang baik yang akan kita dapatkan di tempat kita sekarang. Begitu. Terus yang terakhir. Gitu ya Abdillah ya? Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terus nih yang terakhir tadi dari Safik gitu. Sering banget overthinking, dipikirin banget, tapi habis bangun tidur nggak dikerjain. Ya. Oke, ya itu juga sering banget ya, nggak cuma Safik mungkin, kita gitu, teman-teman gitu, apalagi di organisasi tuh Bu, kepikiran banget, sampai nggak bisa tidur, udah bisa tidur ke pagi-pagi nggak dikerjain. Ingat, kita itu kerja nggak sendiri, oke? Kita kerja nggak sendiri, kita punya teman satu organisasi, kita punya teman kelas gitu ya, kita punya orang yang kita harusnya ajak kerja sama. Gitu. Jadi, dalam segala hal kita perlu untuk bekerja sama dengan orang lain. Overthinking itu memang suatu penyakit ya, maksudnya penyakit ya, maksudnya kebiasaan yang, kadang bagus gitu karena kita, attention to detail gitu ya, kita perhatikan hal-hal kecil, tapi pada suatu waktu itu juga nggak bagus, karena membuat kita jadinya nggak
self love gitu. Nggak bisa tidur kan sampai malam gitu dan lain sebagainya, besok nggak dikerjain ya, itu jadinya nggak self love ya. Nah makanya, hal-hal yang memang mengkhawatirkan Syafiq, itu silakan jangan pernah ragu untuk sharing ke temenmu, gitu ya. Kalau itu adalah kegiatan organisasi, sharing ke teman-teman organisasi, kalau itu kegiatan kelas, sharing ke teman-teman kelas gitu. Karena nggak semuanya harus kamu lakukan sendiri, gitu. Sekarang benar-benar kita tuh kadang gini loh, mungkin karena dari kecil ya kita didoktrin gitu, Eee, kita harus baik ke orang lain gitu, sehingga kita tuh kadang sungkan gitu untuk berkata tidak sama orang lain. Nah, saya juga sering gitu sih. Jadi suatu hari teman saya bilang, "Kamu tuh boleh kok, Jeng, bilang enggak gitu. Kalau lagi nggak bisa ya bilang nggak bisa," begitu. Jangan memaksakan diri. Karena kalau misalnya kita memaksakan diri, apalagi lagi sakit misalnya, harus ngerjain proposal kegiatan, lagi nggak bisa, ya bilang aja lagi nggak bisa, bilang untuk bilang tidak gitu. Sehingga nggak jadi overthinking sendiri. Jadi pekerjaannya harus dibagi sama orang lain gitu. Kadang yang kayak Safik ini adalah orang-orang yang, apa ya, perfeksionis gitu ya, perfeksionis jadinya maunya kepikiran banget gitu. Jadi, bagi bagi tugas lah sama teman-temannya. Gitu ya Safik ya? Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Oke baik. Oke saya kembalikan ke Bu Anis lagi. Baik, terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah bertanya dan berdiskusi dengan Bu Ajeng. Udah pas 1 jam ya Bu, nggak terasa. Tidak terasa sesuai dengan rencana kita 1 jam. Nanti kalau teman-teman ada yang lagi mau disampaikan, mau didiskusikan, bisa menghubungi ya Bu ya, di WA-nya Ibu atau di sosial media. Tapi kalau di sosial media kan Ibunya jarang aktif seperti itu. Nah ini Bu Ajengnya welcome kalau teman-teman tetap menyambung silaturahmi seperti itu nggih Bu. Jadi nanti kita semoga nanti dari kegiatan talkshow ini kita semakin aware tadi dengan diri sendiri, yang terutama adalah tadi saya sangat setuju yang kita berani berkata tidak gitu enggak Bu. Jadi kadang-kadang kita nih apalagi kalau kerja kelompok gitu ya. Kadang-kadang kalau teman mahasiswa tuh takut nanti kalau kita nggak mau ngerjain nanti kita nggak ditemani gitu, atau nanti kita diejek-ejek, akhirnya kita stres sendiri, pusing sendiri seperti itu. Nah, itu juga yang pengalaman saya sampai sekarang, saya sendiri juga baru-baru ini berani berkata tidak seperti itu. Karena Iya dulu iya. juga berusaha kan kita mau menunjukkan gitu nggih Bu ya. Mau Mhm. menunjukkan bahwa kita ini bisa gitu, tapi ternyata dengan semakin load-nya karena tidak semua orang tuh mengerti seperti itu kadang-kadang. Jadi kita bisa membantu, ternyata ada lagi tambahan-tambahan yang diminta gitu. Jadinya kita dan kita Betul. okekan semua. Nah, seperti itu. Jadi itu juga hal yang sangat penting, kita berani berkata tidak seperti itu. Dan tadi juga bahwa kadang kita itu keras ke diri kita, tapi kita baik ke orang lain. Memang seperti itu ya Bu ya. Jadi Iya. kita merasa orang lain itu kita gampang sekali ngomong terima kasih gitu ke orang lain, tapi ke diri sendiri itu bahkan lupa, jarang gitu. Padahal tanpa kita sadari kita bisa. Seperti teman-teman ini seharusnya sudah sangat berterima kasih ya Bu ke dirinya, karena selama kurang lebih 5 bulan mereka betul-betul jauh dari keluarga seperti itu di Kalimantan Timur yang betul-betul baru, tidak ada siapa-siapa, sendirian seperti itu. Nah, dari sisi situ seharusnya kalian sudah memberikan penghargaan ke diri karena sudah berani di sini, berada di UMKT di Samarinda seperti itu. Iya, betul banget itu ya. Apalagi teman-teman tadi dari daerah yang jauh-jauh gitu udah bisa ke sini itu luar biasa. Jadi jangan lupa untuk berterima kasih sama diri sendiri karena udah luar biasa banget. Baik, terima kasih Ibu. Baik teman-teman, jika tidak ada lagi karena sudah mau maghrib seperti itu, terima kasih atas kehadirannya dan semoga apa yang disampaikan Ibu, apa yang saya sampaikan juga bisa diingat seperti itu ya Bu Ajeng, dan bisa diterapkan dan kita semakin mencintai diri kita sendiri, semakin bisa memaafkan diri kita sendiri. Ada pesan sedikit Bu mungkin yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Oke, baik. Intinya buat teman-teman semua tetap semangat. Jangan lupa untuk tadi ya berterima kasih kepada diri sendiri bagaimanapun kondisi kalian. Karena kalau bukan kita yang menghargai diri kita sendiri, mau siapa lagi?
gitu. Ya, terima kasih sekali loh teman-teman udah sharing gitu, berbagi. Silahkan jangan sungkan untuk tadi misalnya menghubungi saya, sharing atau mau ada kegiatan-kegiatan lain. Terima kasih banget. Oke, baik. Sebelum saya tutup, mungkin bisa on cam dulu semuanya. Saya ambil gambar ya. Mbak Rahmi belum ada gambarnya. Oke, maskernya bisa dibuka dulu. Sudah, 1, 2. Yang 3 ya. 1, 2. Yang 3 ya. 1 lagi. 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa, tetap jaga kesehatannya. Dan Ibu Ajeng, semoga kita bisa ketemu offline untuk mungkin nanti ada Amin. kegiatan lagi. Ya, makasih banyak Bu Ani sudah Bisa dipercaya. bersilaturahmi. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Baik, saya juga mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ibu Ajeng dan teman-teman tetap jaga kesehatan dan selamat bertahun baru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Baik, saya tutup nggih.